Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 7 Juli 2024, dengan judul Tuhan yang Memulihkan. Firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1-11. Adapun Yeftah, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yeftah, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yeftah, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yeftah, "Demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi di antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Setelah mama saya melahirkan anak ketiga, ia ingin istirahat dulu, belum mau punya anak lagi. Namun karena tidak ikut program keluarga berencana atau KB, mama saya hamil lagi. Kehamilan yang keempat tidak diinginkan. Mama mau gugurkan dengan minum jamu, walaupun dengan berbagai cara, tapi kandungannya tetap sehat. Akhirnya koko saya lahir ke dunia dengan selamat. Di kemudian hari, ketika mama cerita tentang hal ini, koko saya sangat tidak senang. Ia merasa tertolak. Yeftah juga pernah mengalami rasa tertolak dalam hidupnya. Ia dilahirkan seorang perempuan dengan reputasi yang tidak baik. Ibunya adalah perempuan sundal, istri muda Gilead, ayah Yeftah. Ia bertumbuh bersama saudara-saudaranya dari istri pertama. Sejak kecil ia sudah mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Status sebagai anak perempuan sundal dan anak tiri sangat tidak menguntungkan. Ia bertumbuh dengan banyak ejekan dan penolakan dari saudara-saudaranya. Puncak dari penderitaannya yaitu ketika dewasa, ia diusir oleh saudara-saudaranya. Walau diusir, tetapi Yeftah mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki saudara-saudaranya. Kelebihan Yeftah yang dicatat Alkitab yaitu ia disebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Ia punya kemampuan mengalahkan musuh. Ketika Bani Amon memerangi Israel, tidak ada seorang pun yang berani tampil memimpin Israel. Para tua-tua datang dan meminta Yeftah memimpin mereka. Mereka berjanji jika Yeftah menang, ia akan menjadi pemimpin seluruh Israel.
Yeftah akhirnya bersedia memenuhi permintaan tua-tua untuk memimpin Israel melawan Bani Amon. Kemudian Alkitab mengatakan bahwa Yeftah membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan di Mizpah. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11. Kesediaan Yeftah untuk memimpin Israel menghadapi Bani Amon dan mau membawa seluruh masalahnya kepada Tuhan menunjukkan bahwa Yeftah telah memaafkan saudara-saudaranya. Ia telah diterima kembali oleh kaum keluarganya dan mengalami pemulihan. Seperti Yeftah, mungkin kita pernah merasa tertolak oleh keluarga, tetangga, teman-teman, atau saudara-saudara seiman di gereja. Rasa tertolak ini pasti membawa luka dalam hati, membuat kita tertutup terhadap orang lain. Dampak lainnya seperti terlalu peka, gampang tersinggung, dan lainnya. Semuanya ini perlu pemulihan. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan kita seutuhnya. Bawalah seluruh masalah kita kepada Tuhan. Kita Yesus Kristus, minta Dia yang mengobati luka hati kita dan memulihkan hidup kita. Semua rasa tertolak dapat dipulihkan oleh Kristus yang Maha Kasih. Tuhan Yesus memberkati.